comment, and subscribe. Pada hari ini bersama Bapak Max Sopakua, salah satu deklarator dan pendiri Partai Demokrat. Kira-kira bisa nggak dijelaskan kepada warga ini, Pak, netizen mengenai sejarah Partai Demokrat sampai akhirnya punya presiden, ya, Pak SBY 2 kali berturut-turut menjadi presiden. Bapak waktu itu bagaimana bisa masuk Partai Demokrat, bahkan jadi deklarator gitu? Kalau kita mau cerita tentang itu, kita butuh waktu 2 hari 2 malam. Kayak wayang orang dong, Pak. 2 hari 2 malam, mungkin lebih, karena rentetan peristiwa itu sangat panjang gitu. Tapi oke lah, nggak perlu sampai rentetan peristiwa yang mendetail, tapi kita angkat hal-hal yang sangat penting, ya. Misalnya kenapa partai itu ada gitu ya. Itu dimulai dengan SBY pada waktu itu Menko Polhukam, calon wakil presiden ketika Ibu Mega jadi presiden, dan waktu itu Gus Dur lengser, ya. SBY kemudian pada waktu itu awal-awalnya itu mau calon wakil presiden bersama Pak Hamzahas, Akbar Tanjung, dan Yusril Issa Mahendra. 2 yang terakhir itu mundur, tinggal Pak SBY sama Pak Hamzahas, dan Pak Hamzahas yang menang pada waktu itu. Dari situ timbul bahwa SBY punya potensi untuk dicalonkan pada 2004, pemilu 2004. Gejolak itu kan mulai dan dibentuklah orang-orang atau gagasan orang-orang seperti Pak Budi Santoso, Pak Fencer Rumangkang, almarhum Sultan Batugana untuk membuat Partai Demokrat. Ya, dibuatlah partai itu untuk khusus mengusung SBY pada 2004 itu. Jadi ya, jangan disarap tafsirkan bahwa SBY adalah pendiri partai itu, bukan. Partai itu dibuat untuk mengusung SBY di 2004 sebagai presiden gitu. Nah, dan dibuatlah prosedur yang diminta oleh Kumham sampai ada 99 orang pendiri dan lain-lain sebagainya, sehingga partai itu bisa lolos sebagai partai politik di Indonesia pada tahap pertama dengan aspek legalitas dari Kumham, dan yang kedua adalah lolos KPU sebagai partai politik peserta pemilu. Itu yang penting, partai politik peserta pemilu, ya. Jadi pemilu tidak semata-mata lulus Kumham terus jadi peserta pemilu, nggak bisa juga, harus lolos juga KPU. Nah, itu perjuangan, Pak. Jadi yang saya bagi pikiran saya bukan soal mendirikan saja, membangun partai ini, menjaga partai ini, dan membawa partai ini sampai lolos KPU. Itulah yang penting. Mereka itu yang paling berjasa untuk membawa partai ini gitu ya. Nah, pada 2004 itu dia lolos dan dia ikut pemilu. Dan Anda tahu bahwa kalau dilihat dari sejumlah partai politik yang ada di dunia, di negara manapun, hanya satu-satunya Partai Demokrat yang lolos yang lolos pemilu, ikut pemilu dengan perolehan 7,4% dan kadernya jadi presiden. Tidak ada partai yang lain, hanya Partai Demokrat. Dan orang bilang itulah satu-satunya partai di dunia deh yang punya rezeki ataupun punya garis hidup, ikut pemilu, dapat 7,4% dan kadernya jadi presiden. Karena pada waktu itu hanya 2 orang, yaitu Ibu Mega dan Pak SBY. Itulah awal dari Partai Demokrat ini. Dan SBY jadi presiden 2 periode, 2004-2009, 2009-2014. Nah, orang-orang yang ada itu, yang dulu berjuang, itulah yang membawa dan berjuang juga mengkampanyekan SBY dari 2004 ke 2009, 2 kali berturut-turut menjadi presiden. Jadi jangan dianggap enteng juga orang-orang awal itu. Nah, sekarang orang-orang baru, ya saya pikir tingkat penerapan sesuai dengan keinginan partai perlu, yaitu kaderisasi, regenerasi. Tapi jangan sampai orang-orang yang pertama, yang awal itu dibuang begitu saja. Regenerasi itu adalah yang muda bersama dengan yang tua untuk saling bersama-sama, sehingga saling sharing ilmu, sharing pengalaman untuk menjadikan partai ini
lebih baik lagi. Bukan orang-orang lama dibuang, bukan begitu caranya, bukan regenerasi itu. Nah itu namanya yang disebut pengkhianat gitu. Dengan apa yang kita sampaikan tadi gitu. Bahwa kalau ini kelompok yang mau membuat KLB dibilang kelompok pengkhianat, nah saya pikir pengkhianatnya lain, konotasinya lain. Yang begitulah yang kita bicarakan ini adalah yang pengkhianat itu menggusur orang-orang lama yang mendirikan partai oleh orang-orang baru yang baru masuk. Mereka adalah pengkhianat partai. Yang itu yang bagi saya gitu.